pas dia sholat itu kan karena Imam Madinah gitu kan ya, jadi mungkin familiar karena sering disetel di rumah gitu-gitu, jadi ngerasain tuh kayak dipeluk gitu loh sama Allah, "Nih udah dikasih rezeki, kamu tuh kurang apa Heeh. lagi?" Gitu. Begitu sholat aku salam ngelihat di Heeh. samping tuh kayak danau dan bentukannya tuh kan lagi Heeh. winter, itu kayak langsung ya ampun rezeki banget bisa kayak Heeh heeh. gini, jadi Ya ampun aku menyenangkan sampai sekali. merinding loh dengerinnya. Hai, welcome back to Madam English YouTube channel. Halo, welcome. Iya, hari itu kita kembali podcast ya. Hari ini kita bakal sharing seru-seruan lagi dan kita Yeay. bakal membagikan informasi yang tentunya berguna buat semua viewer aku dong di YouTube Madam English YouTube channel. Iya, Yeay. kali ini aku punya tamu spesial yaitu Halo. Kaulia. Halo semuanya, halo. Iya, Kaulia ini adalah salah satu kandidat terpilih pertukaran pemuda Indonesia Kanada, bener Kak? Betul, betul. Iya, jadi nah buat kalian nih yang pengen banget tahu apa sih nama program ini tuh tentang pertukaran pemuda Indonesia Kanada, berarti kan berhubungan dengan Kanada ya Kak? Bener. Nah boleh diceritain dulu nih Kak, apa sih Oke. programnya tentang apa? Oke, jadi nama programnya dulu ya, nama programnya Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada, atau kalau untuk versi internasionalnya Indonesia Canada Youth Exchange Program. Nah, jadi ini adalah program pertukaran. Kalau di antara program pertukaran lain yang bareng sama Kemenpora, ini adalah program pertama. Kalau nggak salah itu dimulai di tahun 1965. Jadi kebayang seniornya itu udah yang tua-tua banget gitu, yang udah senior-senior banget. Nah, jadi keuntungannya itu dia adalah salah satu program yang tertua gitu di Indonesia untuk pertukarannya. Jadi banyak channelingnya, networkingnya itu luas juga. Nah, jadi program ini dimulai pertamanya itu oleh pihak Kanada dan bekerja samanya dengan pihak Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga Indonesia. Iya, Jadi iya. nanti Kemenpora yang seleksi, biasanya itu di tiap provinsi oleh Dispora masing-masing, udah gitu nanti kepilih misal butuhnya berapa orang untuk dari Indonesianya, nanti dia tinggal di Kanada, habis itu nanti sama pemuda Kanadanya juga tinggal di Indonesia gitu. Jadi kurang lebih kayak experiencing their life in real gitu. Jadi kayak hidup bersama Oh gitu, gitu. jadi ngerasain hidup di Kanada dan Indonesia? Oh Betul. gitu. Jadi Waktu Kak Aul kemarin kotanya di mana Kak? nah jadi kebetulan aku datangnya ke memang kota yang aku suka, maksudnya kota favorit aku. Aku datangnya di Vancouver City. Jadi Vancouver itu dia di paling baratnya Kanada. Jadi kan benua Amerika tuh luas tuh. Kalau kita kan Indonesia ada 3 pembagian waktu ya, saking luasnya itu ada 3, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, sama waktu Indonesia Timur. Nah di benua Amerika itu dia lebih luas lagi, ada 5 pembagian waktu. Nah, Wow. aku kebetulan dapetnya yang di bagian barat, jadi yang langsung nempel sama Samudra Pasifik gitu. Oh gitu, oke. Pas di Indonesianya di mana? Nah waktu di Indonesia kemarin kebetulan di Semarang. Jadi tuh ada Gitu. semacam kayak desa wisata, jadi tinggalnya di situ, itu festif banget, seru banget Oh tinggalnya di gitu. situ. Nah pada saat program itu Kak Aulia ini tinggal di mana waktu di Kanada? Nah jadi waktu selama di Kanada itu seharusnya ada 2 program, memang ada program kota sama program yang di desanya. Jadi aku sebenarnya lebih lama itu tinggalnya di desanya. Jadi Vancouver itu nama kota besarnya. Nah di agak nyebrang lagi ada yang namanya Vancouver Island. Aku tinggalnya di Vancouver Island. Dia di sebuah kota namanya Duncan City di Cowichan Valley. Jadi ada kayak valley gitu, ada lembah. Ada beberapa kota, ada Duncan, ada aku lupa ya, Squamish, udah gitu ada lagi Maple Bay, daerah-daerah situ. Nah aku tinggal di daerah situ. Jadi kan ekspektasinya tuh sempet kayak waduh bakal tinggal di desa gitu kan ya nanti internetnya gimana gitu-gitu. Ternyata bahkan meskipun di desa pun kayak aman, maksudnya mungkin itulah jadi benar-benar ngerasain perbedaan negara berkembang dan negara yang sudah maju. Jadi kerasanya Iya, tuh iya. di situ. Jadi meskipun desa ternyata dia tetap nyaman, tetap berkembang gitu. Bagus, oke deh. Nah terus ketika di Surabaya ya? Semarang. Oh Semarang, sorry. Ketika di Semarang itu berapa orang yang dari Kanada ke Semarang? Oke, jadi programnya itu kebetulan jadi ada 7 orang dari seluruh Indonesia, itu dari Sumatera Utara, temen aku namanya Gisela, terus dari Sumatera Selatan namanya Kapril, aku dari Lampung, Kalimantan Selatan, Julio,
Jawa Tengah itu ada Arno, abis itu dari Sulawesi, salah satu representasi dari Sulawesi, itu ada Esther, udah gitu salah satu dari Papua. Jadi Mhm. ada 7 pemuda Indonesia yang tinggal di Kanada dan begitupun waktu di Semarang, 7 pemuda itu sama satu supervisor gitu Oh ceritanya. gitu. Seru banget ya. Berarti itu tuh ceritanya Alhamdulillah. Kakak waktu program itu Heeh, lebih ke mana sih? Lebih ke volunteer mhm, atau lebih ke visit ke mhm, pemerintahan atau gimana, Kak? oke. Jadi kalau misalnya untuk Kanada, jadi Kanada sendiri itu negaranya memang lebih kasual. Kayak Mhm, kan ada beberapa negara yang semacam kayak kalau kita ke, Tiongkok gitu, itu yang mhm, harus yang formal gitu kan ya, mhm, maksudnya acara-acaranya tuh pemerintah tuh biasanya udah mengatur gitu. mhm, Kalau ini karena memang hubungannya bukan antar negara, bukan G2G langsung, tapi ke sebuah lembaga, jadi lembaganya itu yang lebih ke, ngaturnya yang lebih kayak real life as Canadian gitu, kayak lebih tinggal bareng. Nah, kalau fokus aku sebenarnya adalah volunteering. Jadi mmm, kebetulan Kanada itu salah satu negara yang menerima refugee dan imigran terbesar. Jadi mhm, mereka ada programnya untuk menerima orang-orang datang ke negara mereka dengan beberapa syarat tentunya ya. Nah, mhm, ketika datang itu kan salah satu kendala utamanya adalah bahasa Inggris karena kebanyakan mereka dari daerah Timur Tengah gitu. mhm, Jadi untuk, berbahasa Inggris tuh masih cukup agak sulit buat beberapa orang. Jadi meskipun mereka punya, background-nya sebagai engineer, doctors gitu-gitu, cuman kalau bahasanya sulit kan mhm, tetap sulit untuk berkomunikasi. Nah, jadi kebetulan aku volunteer di lembaga namanya CIS, Cowichan Intercultural Society. Jadi dia itu salah satu kegiatannya adalah mengajarkan bahasa Inggris kepada, eee, imigran yang baru datang gitu. mhm, Either yang mhm, refugees atau yang imigran biasa. Kalau refugees kan yang cari suaka berarti ya. mhm. Kalau misalnya imigran biasa ya memang pindah gitu. Nah, mereka kebanyakan berbahasa Arab gitu. Meskipun aku bahasa Arabnya dikit-dikit, tapi seenggaknya bisa ngomong sama anak-anaknya. Iya ya, seru Heeh, banget ya. jadi ngajarin bahasa Inggris ke orang-orang tersebut gitu, bantu sih sebenarnya karena kan Mhm. beda ya ngajar bahasa Indonesia, Iya bahasa bener, Inggris sama Arabian sama English gitu. Cuman iya. sedikit banyak ada pandangan. Jadi fokusnya sebenarnya di situ dan kegiatan-kegiatan lainnya juga. Seru banget ya, Kak. Berarti bisa nggak cuma ketemu sama orang lokal Kanadanya juga, tapi ada Mhm, yang pendatang iya juga, pendatang. gitu. Wah, keren banget nih. Buat teman-teman ya, kalau misalnya kalian tertarik buat ikutan pertukaran pemuda dan lain-lain, itu kalian itu bisa banget tuh cari alumni-alumninya, karena banyak Betul, banget gitu alumninya yang sudah pernah berangkat ke luar negeri mewakili heeh, Indonesia iya ya, betul. jadi duta Indonesia gitu. Dan itu biasanya umur berapa sih, Kak, buat Kanada, Kak? Kalau misalnya untuk Kanada tergantung peraturan pemerintah Indonesianya. Kalau Mhm, di pemerintah Indonesia sih dia lebih cukup rata, kalau berdasarkan undang-undang kan 18 sampai 30, tapi kalau mhm. untuk Kanada dia, eee, kisaran 25 maksimal Oh, gitu, maksimal 25 maksimal 25 dari gitu. 17 sampai Tapi 25. belum merit ya, Kak? Ya persyaratan utamanya itu, Belum menikah? heeh, Oke deh. Berarti tuh buat kalian ya yang sebelum 25 tahun misalnya mau cari tahu, "Aduh gimana nih biar aku bisa nyobain iya tinggal di betul, Kanada ya, mhm, bisa jadi volunteering juga di mmm. sana, bisa dapat pengalaman yang berharga banget tentunya." Dan itu pastinya gratis, Kak? Ya, gratis. Jadi kalau misalnya, Mhm, programnya itu kita tidak diambil biaya, cuman kayak mhm. kalau untuk ngurus-ngurus tuh ada beberapa keluar uang sendiri sih. Cuman tuh Ya worth wajar banget lah, iya, worth it lah banget. gitu Kayak kan? kalau bayar sendiri tuh bakal berapa gitu. Dan kalau kita Mhm, bayar sendiri jatuhnya kita jadi turis. Itu sih yang aku rasa beda bener, banget. Kalau turis tinggalnya di hotel, mhm, nggak ketemu siapa-siapa. Ini aku iya, tinggal di rumah host family aku. Aku mhm. punya kegiatan, aku bisa gabung ke teman-teman. Kalau turis ya datangnya tempat-tempat wisata Iya, tempat wisata aja gitu, aja heeh. gitu. Nah, selain itu juga ya, Kak, kalau misalnya mau terpilih itu gimana sih, Kak? Jadi, balik lagi karena ini seleksinya adalah dari, Kementerian Pemuda Olahraga, jadi kalau kementerian secara umum dan sebenarnya nggak hanya kementerian sih, secara umum kalau misalnya untuk dipilih exchange pasti adalah orang yang aktif. Aktifnya di bidang apa, bisa di bidang akademik, jadi nanti kamu ngambil jalur yang akademik gitu, dan juga di non akademik. Jadi ada, sumbangsi apa, udah gitu ada kegiatan apa di sekeliling gitu. Karena pasti kalau misalnya milih orang untuk dibayarin nih, untuk exchange pasti dipilihnya orang yang punya impact gitu kan ya, jadi orang yang aktif, berkegiatan gitu-gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, apa aja yang dibutuhin tuh misalnya tuh kayak pemberkasan gitu-gitu, syarat-syaratnya harus lengkap, dan yang pasti kalau misalnya exchange kan ke luar negeri, Mhm, negara apapun
itu pasti kita nggak mungkin dong pakai bahasa Indonesia ngobrolnya Iya, di sana ya kan, bener. pasti pakainya bahasa Inggris. Jadi yang paling utama menurut aku juga adalah mempersiapkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan segalanya, maksudnya banyak orang yang Mhm. bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu fasih tapi tetap bisa keluar, tapi akan sangat mempermudah kalau bahasa Inggrisnya tuh lancar Bener gitu. banget. Nah, kalau mau belajar bahasa Inggris jangan lupa ke Jangan Madam English lupa, YouTube waduh ini channel. bener banget. Lengkap Iya loh iya lengkap iya. loh. Iya, jadi bahasa Inggris juga penting, terus Betul. itu pengalaman untuk kita kontribusi ke sekitar kita. Berarti Iya, itu kayak dari SMA, mungkin dari kuliah awal-awal itu betul. ikutlah volunteering-volunteering gitu Benar-benar ya? volunteering dan berkegiatan gitu. Bukan Mhm. yang kayak kamu harus punya banyak kegiatan, tapi kamu Mhm. punya satu yang kamu tuh berkontribusi gitu, kontributif Mhm. di situ. Bisa Iya. di, sekolah atau misalnya Mhm. sekarang di Risma gitu-gitu. Mhm Apapun itu mhm. pokoknya kamu punya kontribusi dan Kontribusi aktif. kepada masyarakat sekitar Iya, kita gitulah dan ya? terbiasa untuk bersosialisasi gitu Mhm. kan. Nah, itu udah tuh, jadi kalau syaratnya mau berangkat udah tadi udah disebutin. Kurang lebihnya seperti itu. Programnya apa sudah Iya. disebutin. Sekarang nih aku mau tanya, kira-kira unforgettable moment Kak Aul di sana apa? Banyak sih, banyak banget unforgettable moments-nya karena memang, budayanya kan sangat jauh sekali gitu kan ya. Mhm. Dari apa namanya, posisinya juga udah jauh banget, itu perbedaan waktunya 15 jam, Wow. suhunya juga di sana, mulai dari -1 sampai maksimalnya 17. 17 tuh kalau lagi panas, Wow. aku kemarin Heeh. cuman sampai 10 gitu. Maksudnya banyak banget perbedaan yang bikin aku tuh, wow, culture shock gitu. Mhm mhm. Ngelihat orang-orang tuh yang, "Oh kayak gini ya, oh kayak gini ya," Mhm. bingung ya. Jadi unforgettable moments-nya banyak sekali. Cuman kalau misalnya satu, aduh banyak apa ya, oh ya satu tuh justru malah waktu, merasa kayak di rumah. Jadi kayak udah beberapa minggu di sana, apa namanya, beraktivitas gitu kan ya, Mhm. udah mulai membaur banget dengan itu, udah mulai nggak kangen lagi sama Indonesianya, eee, aku tuh di sana ada komunitas muslimnya. Mhm. Jadi meskipun di sana nggak ada masjid, tapi ada satu dokter, dia dari Jordan, dia menyediakan rumahnya sebagai mushola. Jadi setiap hari Mhm. Jumat, cowok-cowok sholat Jumat, aku juga gabung sholat Jumat juga, di Mhm. situ sekalian gabung sama komunitas muslimnya. Nah kebetulan tuh lagi kayak capek gitu minggu itu, dan itu adalah minggu terakhir aku di situ gitu kan ya. Jadi pas sholat, biasanya tuh sholatnya tuh berbahasa Arab, khutbahnya. Kalau bahasa Arab kan aku kayak belum paham gitu ya, cuma Iya iya, denger-denger kayak dengerin cuman aja gitu. beberapa mungkin ayat-ayatnya doang yang bisa dipahamin, Mhm. sisanya nggak paham. Nah itu Mhm. kebetulan khutbahnya tuh full English, jadi dia dari mana gitu oh iya ada imam dari Madinah, jadi Mhm. rezeki banget itu dapetnya imam dari Madinah, tapi dia, khutbahnya bahasa Inggris. Jadi aku Mhm. kerasa bahwa aku tuh diajak ngomong juga gitu kan ya. Mhm. Jadi kayak merasa dipeluk gitu. Udah gitu, pas dia sholat, itu kan karena imam Madinah gitu kan ya, jadi mungkin familiar karena sering disetel di rumah gitu-gitu, jadi Mhm. ngerasanya tuh kayak dipeluk gitu loh sama Allah, "Ini udah dikasih rezeki, kamu tuh kurang apa Heeh. lagi?" Gitu. Begitu sholat aku salam ngelihat di Heeh. samping tuh kayak danau, dan bentukannya tuh kan lagi Heeh. winter, itu kayak langsung ya ampun rezeki banget bisa Heeh kayak heeh. gini, jadi Ya ampun aku menyenangkan sampai sekali. merinding loh dengerinnya, ya ampun. Ya itu Iya. pasti rasanya tuh kayak, ya ampun, ya Allah ini bersyukur banget gitu ya. Bener bener, heeh. Iya, ya Jadi ampun itu. bersyukur tapi pas ketika diingetin tuh bahwa ada ini tuh momen kamu tuh begini gitu, tuh yang kayak Mhm. bener-bener langsung, wah, jadi aku pas sholat, aku nangis, refleks Mhm. gitu kan ya, sesenggukan Mhm. gitu, udah gitu sama, mothers yang di sekitar, ikhwah yang di sekitar, akhwat-akhwat yang di sekitar tuh langsung ditanya, "Kamu kenapa nangis?" Iya jadi kayak ngerasa, Allah baik banget sama saya kata dia, Mhm. selalu pada melukin gitu, nambah nangis dong kalau dipeluk. Iya Allah sayang sama gitu-gitulah, pokoknya Iya. hal-hal menyenangkannya tuh, Mhm. banyak sih sebenarnya. Iyalah ya namanya juga ketemu teman baru, Bener, lingkungan lingkungan baru, terus baru, pengalaman baru yang memang baru mhm, sekali itu dilakuin iya gitu ya. dunia baru, Beda loh kita jalan-jalan dengan kita di program gitu ya. bener bener, Sangat beda banget gitu rasanya, feel like lo bayar sama lo dibayarin, itu beda mhm, banget. dibayarin Dan dan ditugaskan dan gitu, ditugaskan dan dipercaya untuk menjadi duta Indonesia, iya, membawa beban, kamu dari Lampung, kamu dari Indonesia gitu ya. Dan itu betul sih. pastinya membanggakan sekali. Menyenangkan dan akan sangat menyenangkan dan apa ya, akan jadi best moment gitu, jadi aku berharap nih kalian juga nanti bisa ngerasain gitu, biar Mhm. biar tahu rasanya menyenangkannya, bisa
ikut rasa senang-senang itu kerasa juga gitu. Iya. Thank you banget Kak Ul, udah Sama-sama, sharing Madam. banyak banget info yang menarik dan juga berguna banget buat kita semua ya. Ya, Dan semoga ya. kalian yang nonton itu bisa ambil positifnya dari podcast ini dan bisa mungkin kepikiran buat ikut pertukaran pemuda juga karena kalian mungkin masih masuk umurnya gitu ya. So coba untuk tanya-tanya Kak Ul boleh, cari infonya di internet boleh gitu ya. Dan juga biasanya Kemenpora ya yang ngadain ya. Kemenpora udah gitu juga kedutaan negara-negara mereka menyediakan program-programnya. Pokoknya harus cari tahu gitu. Iya, nah kalian ya tipsnya udah dikasih tahu Kak Ul. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Thank you for watching. Thank you Kak Ul udah datang. Terima kasih Madam sudah ngajakin aku. Iya, sama-sama. So that's all for today. See you on next podcast. Jadi jangan lupa kalian juga follow Instagramnya Kak Ul, follow Instagramnya aku di Melati Dwi AS. Nanti aku tulis Instagramnya di sini. Dan jangan lupa subscribe this channel, share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga info ini bermanfaat. See you on next video. Have a great day. Have a great day. Bye. Bye.